Halo semua, kembali lagi di channel Bochnime. Sebelum kita mulai, klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasinya supaya kalian tidak ketinggalan info dan teori terbaru mengenai One Piece. Sekarang lanjut ke pembahasan. Kali ini Mimin Bochnime melanjutkan scene selanjutnya. Oh ya, sebelum biar terus bisa berinteraksi dengan kalian, subscribe di channel ini ya, dan bantu ramain video Mimin juga. Oke, yuk kita bikin One Piece makin rame lagi. Scenes kembali memperlihatkan perkembangan yang tidak terduga dalam pertempuran di Marijoa, di mana Gorosei Garling telah datang kembali ke sana. Sebagaimana Mimin bahas pada video sebelumnya, ada momen di mana Garling terkena serangan kuat dari Dragon, sehingga dia terhempas jauh ke sisi kanan Redline dan terluka cukup parah. Namun kini dia sudah membaik dan datang kembali ke area pertarungan. Dengan begitu, artinya sekarang Dragon harus bertarung melawan Gorosei Garling dan Gorosei Nusjuro sekaligus. Dalam pertarungan tersebut, Dragon akan memakai teknik angin untuk membuat tubuhnya bergerak dengan lebih cepat dari kecepatan normal. Dia sudah pernah memakainya beberapa waktu yang lalu untuk melawan Gorosei Nusjuro, tapi kini dia harus memakainya kembali meski teknik itu cukup menguras energi, sebab lawan yang dihadapi oleh Dragon saat ini adalah dua Gorosei dengan pergerakan yang paling cepat di antara semua Gorosei. Di sisi lain, Nusjuro pun akan memaksimalkan kecepatannya dalam mode hybrid Bakotsu, dan Garling akan bergerak dengan gesit sambil mengeluarkan haki yang sangat kuat. Dua Gorosei itu pun mulai saling serang dengan Dragon dalam kecepatan tinggi. Terjadi bentrokan bertubi-tubi di sana, tapi orang-orang di area sekitar kesulitan untuk melihat itu saking cepatnya mereka bertiga. Dalam saling serang ini, Dragon mampu bertarung dengan baik meski harus menghadapi dua Gorosei berkecepatan tinggi sekaligus. Dragon benar-benar membuktikan bahwa kualitas serta level kekuatan yang dia miliki memang sangat luar biasa. Tak heran dia berani menantang pemerintah dunia karena dia memang sudah mempersiapkan diri sebaik mungkin sejak lama. Para Gorosei sudah sering mendengar tentang kehebatan Dragon, tapi tentu cukup mengejutkan juga ketika mereka menghadapinya secara langsung, karena kemampuan dari sang pemimpin pasukan revolusi itu lebih kuat dari yang diberitakan. Di area lain, ada Sabo dan 3 rekannya yang terus bertarung melawan Shamrock. Kali ini, Sabo akan meminta rekan-rekannya itu untuk mundur terlebih dahulu, karena dia ingin melancarkan suatu serangan yang kuat. Sabo pun mengaktifkan lagi api biru Awakening dari kekuatan buah iblis merah-merah Nomi untuk menciptakan api besar di udara. Lalu, api besar itu dilepaskan menjadi serangan-serangan kecil yang melesat secara beruntun. Dalam menangani rentetan serangan itu, Shamrock pun bergerak dengan cepat, baik untuk menghindar maupun untuk menangkis. Namun, tiba-tiba Sabo akan memakai teknik Hiken dari arah lurus. Jadi, rentetan serangan tadi hanya bagian dari pengalih perhatian saja. Shamrock pun dengan cepat menangkis Hiken tersebut memakai pedang dan kekuatan hakinya. Meski begitu, ketika Hiken dari Sabo terbentur dengan pedang Shamrock, tercipta dampak ledakan yang besar sehingga sang pemimpin kesatria suci itu terpental cukup jauh. Melihat Shamrock terpental tentu membuat banyak orang dari pihak pemerintah dunia langsung menjadi terkejut. Bahkan beberapa kesatria suci yang kaget dengan hal itu sempat lengah sehingga mereka diserang oleh para musuh. Berbeda dengan yang lain, kesatria suci senior dari keluarga Marcus tampak tetap tenang. Bahkan dia mengeluh karena para kesatria suci lain begitu mudah terdistraksi sehingga memberi kesempatan bagi musuh untuk menyerang. Selain kesatria suci dari keluarga Marcus, kesatria suci dari keluarga Ethan Baron juga tampak tetap santai. Dia yakin bahwa Shamrock pasti akan baik-baik saja meski terkena serangan tadi, sehingga tak ada yang perlu dikhawatirkan di sana. Dua kesatria suci ini memang berbeda dari yang lain karena mereka berdua termasuk dalam jajaran kesatria suci terkuat. Sabo yang mengamati keadaan setelah menyerang Shamrock pun bisa melihat bahwa kesatria suci dari keluarga Marcus dan kesatria suci dari keluarga Ethan Baron itu tampak tenang. Sehingga Sabo bisa menilai bahwa dua orang itu bukan hanya hebat dalam hal kekuatan saja, tapi juga dalam hal ketahanan mental.
Tak lama berselang, Shamrock yang tadi terpental pun segera kembali untuk menyerang Sabo. Tentu, orang sekuat Shamrock tak akan kalah hanya dengan serangan seperti itu saja. Beralih ke tempat lain, Pulau Hachinosu yang masih kacau pun kembali mendapat sorotan. Di area tengah pulau, pertempuran tiga kubu masih terus berlanjut. Ada Shanks dan Ben Batman, ada Kuzan, Shiryu dan Van Ogur, lalu ada Kizaru, Vice Admiral Momo Usagi, dan Vice Admiral Tokikake. Semuanya bertarung dengan serius, memakai berbagai teknik kuat mereka masing-masing. Dalam pertempuran itu, yang paling unggul adalah Shanks dan Ben Batman. Berbagai teknik yang mereka lancarkan sukses membuat para musuh menjadi kerepotan, baik dari pihak bajak laut Kurohige maupun angkatan laut. Tidak ada yang bisa menangani serangan dari mereka berdua. Level kekuatan Shanks dan Ben Batman memang masih berada di atas mereka, sehingga wajar bila dua orang itu mampu untuk unggul. Dalam momen pertarungan tersebut, Ben Batman pun akan mengingat kembali berbagai peristiwa masa lalu di mana dia dan Shanks sering bertarung bersama melawan berbagai musuh. Dengan begitu, kilas balik singkat yang memperlihatkan mereka pun akan ditampilkan. Dalam kilas balik tersebut, Shanks dan Ben Batman telah melawan banyak orang dengan berbagai latar belakang. Dari waktu ke waktu, mereka juga sering kerepotan ketika harus menghadapi musuh-musuh yang tangguh, tapi pada akhirnya mereka berdua selalu berhasil. Dulu, dua orang itu masih belum sekuat sekarang, namun pengalaman dan latihan terus membuat mereka berkembang sehingga bisa menjadi sekuat sekarang ini. Kilas balik pun berakhir dan cerita akan memperlihatkan aksi mereka berdua di bagian tengah Pulau Hachinosu. Di jarak tertentu, Kurohige terus memantau pertempuran itu sambil menganalisis untuk mencari celah dan momentum yang tepat, sebab Sang Yonko itu tidak hanya akan diam saja, melainkan dia pun akan ikut campur juga pada saat yang dirasa sudah tepat. Kurohige penuh dengan perhitungan, jadi dia tidak perlu terburu-buru. Sementara itu, di area lain, ada pertarungan antara Rockstar dan beberapa kru bajak laut Akagami melawan seseorang dari pihak Kurohige yang sangat kuat, yaitu Kurohige, pemimpin unit rahasia pengguna buah iblis milik bajak laut Kurohige. Jadi, Sang Yonko itu memiliki suatu unit khusus berisi orang-orang yang telah diberi buah iblis tertentu dan dilatih untuk menggunakannya. Dalam pertempuran di Pulau Hachinosu ini, unit tersebut telah dipanggil beberapa waktu yang lalu. Pemimpin dari unit itu pun memperlihatkan berbagai aksi hebat, dan sekarang dia harus berhadapan dengan Rockstar dan kawan-kawan. Dengan kekuatan besar miliknya, dia pun berhasil mengalahkan banyak kru Shanks itu dengan relatif cepat. Seperti yang kita tahu, memang ada perbedaan kekuatan yang signifikan antara kru biasa dan kru inti dalam bajak laut Akagami. Nah, yang dihadapi oleh orang ini hanyalah para kru biasa saja, sehingga wajar dia bisa menang dengan mudah. Satu-satunya yang masih bertahan di sana hanyalah Rockstar saja. Sebab, walau Rockstar memang tidak sekuat para kru inti Shanks yang lain, tapi dia juga tidak selemah para kru biasa. Maka dari itu, dia masih sanggup untuk terus bertarung melawan musuh di hadapannya itu. Di area lain lagi, ada Koby yang sudah berhasil mengalahkan salah satu kapten kuat dari aliansi Kurohige. Mereka berduel untuk beberapa waktu, lalu ada momen di mana Koby memakai jurus baru berupa teknik tinju dengan skala yang lebih kecil dari Honesty Impact, tapi lebih efisien dan mudah untuk digunakan dalam pertarungan 1 lawan 1. Teknik tersebut pun sukses mengalahkan kapten dari bajak laut tersebut, sehingga Koby pun bisa bergerak dengan bebas lagi. Kali ini, dia akan pergi ke tempat di mana Garp dan Bogar sedang bertarung melawan banyak musuh. Kemudian, akan diperlihatkan juga Smoker yang telah mengalahkan beberapa kru dari bajak laut aliansi Kurohige. Setelah itu, dia pun memantau keadaan di mana dia melihat ada banyak sekali aliansi lain dari Kurohige yang terus berdatangan. Smoker bilang kepada Tashigi untuk lebih berhati-hati karena jumlah musuh di sana terbilang cukup mengkhawatirkan. Di tempat lain, ada Helmeppo dan Prince Grass yang telah bergabung bersama dengan Vice Admiral Do. Mereka juga bertarung melawan banyak musuh yang berdatangan. Vice pun bilang situasi akan lebih rumit jika musuh terus muncul, sebab seiring berjalannya waktu, tenaga mereka pasti akan semakin terkuras. Helmeppo pun bertanya, apakah tidak sebaiknya mereka memanggil bantuan saja?
Vice pun menjawab, beberapa waktu yang lalu, dia sempat ke kapal dan berbicara dengan marinir yang memegang Dendenmushi. Menurut marinir tersebut, ada informasi bahwa di dunia luar juga sedang terjadi banyak kekacauan yang membuat para marinir menjadi sibuk. Jadi, untuk sekarang, mereka tidak bisa memanggil bantuan untuk datang ke Pulau Hachinosu. Beralih ke tempat lain yang jauh dari sana, di area lautan dunia baru, ada Katakuri, Marco, dan BG yang berlayar bersama karena sudah membentuk aliansi. Mereka sudah sepakat untuk membebaskan Edward Wayfield, King, dan juga Doflamingo dari penjara Impel Down level 6, mumpung markas besar Angkatan Laut dan penjara Impel Down sedang sepi penjagaan. Sebelumnya, mereka sudah membaca halaman-halaman selanjutnya dari koran terbaru yang sedang mereka pegang. Di halaman pertama, ada berita soal keadaan Yumarinfo dan Impel Down yang sedang sangat sepi, dan itulah yang memicu mereka semua untuk bergerak menuju ke penjara Impel Down. Nah, di halaman kedua, ada berita soal Pulau Karibari yang sedang heboh akibat pertarungan antara pasukan Angkatan Laut melawan kelompok Rose Guild. Di halaman ketiga, ada berita soal Pulau Hachinosu yang juga sedang kacau karena di sana ada pertempuran antara 3 kubu, yaitu bajak laut Akagami, bajak laut Kurohige, dan juga Angkatan Laut. Setelah membaca berita di halaman kedua dan ketiga itu, Marco pun menyimpulkan bahwa setelah Mihawk selesai dengan pertarungannya di Pulau Karibari, dia juga pasti akan datang ke Pulau Hachinosu karena sepengetahuan Marco, Shanks memang menjalin aliansi rahasia dengan Mihawk, sehingga Mihawk pasti akan datang untuk membantu ke sana. Jadi, nanti ketika Katakuri, Marco, dan BG datang ke Pulau Hachinosu, mereka tidak hanya akan bertemu dengan Shanks dan kawan-kawan saja, tapi juga mereka akan bertemu dengan Mihawk di sana. Dengan mengetahui semua berita-berita itu, sebenarnya Katakuri merasa bahwa pasukan mereka saat ini sudah cukup untuk mengalahkan bajak laut Kurohige, sebab bajak laut Akagami yang ditambah dengan Mihawk, kemudian ditambah juga dengan dirinya, Marco, serta BG, pasti sudah cukup untuk mengalahkan Kurohige. Tak perlu pergi ke Impel Down dulu untuk menyelamatkan Weevil, King, dan juga Doflamingo. Marco pun menjawab yang Katakuri katakan itu memang ada benarnya. Namun, mereka juga harus memikirkan kemungkinan-kemungkinan yang terburuk. Mereka juga tidak tahu pasti bagaimana keadaan di Pulau Hachinosu sekarang ini. Dan ditambah lagi, ada juga berita yang tertulis di koran bahwa para aliansi Kurohige semakin banyak yang bermunculan di sana. Jadi, lebih baik memang menyiapkan pasukan dengan matang terlebih dahulu, yaitu dengan cara menyelamatkan Weevil, King, dan juga Doflamingo. Mumpung ini adalah momen yang tepat untuk melakukan hal itu. Sebab, kebetulan Impel Down memang sedang sangat sepi, tak akan ada lagi kesempatan bagus seperti ini. BG juga menanggapi dengan bilang dia setuju dengan Marco, apalagi mereka juga membutuhkan koneksi Doflamingo di dunia bawah supaya mereka bisa mendapatkan persenjataan, kapal perang, dan pasukan yang banyak dari organisasi dunia bawah itu. Katakuri pun paham, sehingga dia akan mengikuti saja rencana awal mereka. Setelah itu, mereka lanjut membaca berita di halaman selanjutnya, yaitu halaman keempat, yang mana di sana ada berita soal pasukan revolusi yang sedang bertarung melawan pemerintah dunia di wilayah Marijoa. Mereka sempat kaget membaca berita itu, karena ternyata yang sedang berperang saat ini bukan hanya kalangan bajak laut saja, tapi kalangan di luar bajak laut seperti pasukan revolusi pun rupanya sedang berperang. Sebenarnya, Katakuri, Marco, dan BG tidak terlalu memahami situasi itu, karena memang konflik antara pasukan revolusi melawan pemerintah dunia di luar ranah mereka. Meski begitu, Katakuri, Marco, dan BG mendukung sepenuhnya pasukan revolusi. Mereka berharap Dragon dan kawan-kawanlah yang akan memenangkan pertempuran itu, karena mereka juga sama-sama membenci pemerintah dunia. Mau itu kalangan bajak laut, pasukan revolusi, bahkan rakyat biasa, mereka semua sepakat memusuhi pemerintah dunia, terutama para Tenryubito. Tiba-tiba, Katakuri merasakan ada suatu
kapal dari kejauhan. Kapal itu memang masih belum terlihat, tapi Katakuri bisa merasakannya dari jarak jauh menggunakan Ken Bunshoku Haki miliknya. Ken Bunshoku Haki Katakuri lebih unggul dari Marco dan BG, sehingga di sana hanya Katakuri saja yang bisa merasakannya. Marco pun langsung terbang tinggi menggunakan wujud Phoenix miliknya untuk melihat ada kapal siapa di kejauhan itu. Belum diperlihatkan kapal milik siapa di kejauhan itu karena cerita langsung berpindah ke dunia matahari Elbaf. Semua masih melayang tinggi untuk memantau keadaan di sana. Dia pun bisa melihat kerangka dari sebuah robot kuno di tempat itu. Ini adalah robot yang pernah dilihat oleh Franky dan Lilith, yang mana Lilith mengatakan bahwa robot tersebut sudah ada sejak 3000 tahun yang lalu. Nah, ketika saat ini Im Sama melihat kerangka robot itu, dia pun menatapnya dengan tajam, lalu mengingat suatu peristiwa yang sudah lama sekali. Tahun lalu, robot kuno tersebut bertarung di sisi Dewa Matahari Nika melawan monster-monster kuno misterius. Jadi, robot kuno di Elbaf itu adalah rekan yang mendampingi Nika lebih dari 3000 tahun yang lalu. Hal ini tentu akan mengingatkan kita kembali pada Emmet, si robot kuno di Pulau Egghead yang menjadi rekan Joy Boy sekitar 900 tahun yang lalu. Jadi, baik Nika maupun Joy Boy sama-sama memiliki rekan robot masing-masing. Tentu, Luffy sebagai penerus mereka pada masa kini pun juga akan mengalami hal yang sama. Dia memiliki robot atau cyborg, yaitu Franky. Jadi, peran Franky dalam cerita pada masa depan nanti akan sangat penting dalam pertempuran besar melawan Im Sama. Siklus Dewa Matahari dan seorang robot melawan sosok iblis itu selalu terjadi dalam setiap era. Ribuan tahun yang lalu, yaitu era dunia pertama, Dewa Matahari Nika pertama bertarung melawan sosok iblis, yaitu Im Sama. Matahari Nika pertama ini bukan pemakan buah iblis, melainkan memang perwujudan dari Dewa Nika itu sendiri. Dalam pertempuran itu, dia ditemani oleh seorang robot kuno yang kini kerangkanya ditemukan di Pulau Elbaf. Lalu, sekitar 800 sampai 900 tahun yang lalu, yaitu era dunia kedua, ada Joy Boy, sang bajak laut pertama. Dia pun memiliki kekuatan Dewa Matahari dengan cara memakan buah iblis Nika. Dia bertarung melawan sosok iblis juga, yaitu Im Sama. Dan lagi-lagi, dia ditemani oleh seorang robot, yaitu Emmet, robot kuno yang kita lihat di Pulau Egghead kemarin. Nah, di masa sekarang ini, yaitu era dunia ketiga, ada Luffy, sang pemilik kekuatan Dewa Matahari Nika yang baru. Dia pun harus melawan sosok iblis juga, yaitu Im Sama. Di sini, robot yang akan menemani Luffy dalam pertarungan akhir itu adalah Franky. Franky akan menjadi sosok robot yang mendampingi Dewa Matahari Nika Luffy. Mungkin kurang lebih, Franky akan mengaplikasikan beberapa fitur senjata kuno Pluton pada tubuhnya, mengingat dia memang satu-satunya orang yang sudah hafal semua isi cetak biru Pluton. Dengan persenjataan yang setara dengan Pluton, tentu Franky akan menjadi sosok yang sangat kuat. Berhubung di era dunia pertama dan era dunia kedua, Im Sama selalu berhasil menang dan bertahan hidup, maka di era sekarang ini, Im Sama harus benar-benar dikalahkan supaya sejarah kelam tidak terulang kembali. Nah, bagaimana menurut kalian terkait ini? Nah, itu tadi berbagai hal menarik pada pembahasan channel Bochnime kali ini. Menurut kalian bagaimana? Silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Oke, segitu saja untuk pembahasan kali ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk video menarik selanjutnya. Peaceful World!